Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku mau ceritain cerita dengan judul Perang Goib Calon Lurah Karta. Silahkan disimak ceritanya sampai selesai. Pemilihan lurah di desa itu awalnya berjalan seperti biasa. Spanduk terpasang di setiap sudut jalan. Warga-warga berdiskusi hangat di warung dan pos ronda. Namun, sejak salah satu calon mulai unggul, suasana berubah perlahan. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan lampu-lampu di sekitar jalan sering padam tepat di depan rumah calon tersebut. Anjing kampung melolong panjang setiap tengah malam. Beberapa warga mengaku melihat bayangan melintas di atap rumahnya. Desas-desus tentang serangan gaib mulai terdengar pelan, dan nama calon lurah Karta menjadi pusat bisikan itu. Rumah calon tersebut tiba-tiba dipenuhi aroma bunga melati bercampur tanah basah. Padahal tidak ada acara apapun malam itu. Di halaman rumahnya ditemukan tanah seperti bekas digali, lalu ditutup kembali. Kemudian di atasnya tergeletak kembang layu dan serpihan arang. Warga yang melihat langsung terdiam tanpa banyak bicara. Mereka tahu tanda-tanda seperti itu bukan perkara biasa. Di langit, awan-awan berkumpul membentuk lingkaran samar. Udara terasa berat dan sulit dihirup. Beberapa orang merasa pusing tanpa sebab, seolah desa itu sedang dipagari sesuatu yang tak kasat mata. Kemudian pada malam berikutnya, suara ketukan terdengar dari dinding rumah. Ketukan itu teratur seperti sandi tertentu, dan ketika didekati, suaranya berpindah ke sisi lain rumah. Lantai kayu mulai bergetar halus, seperti ada seseorang yang menginjaknya. Namun, tidak ada siapapun di sana. Di sudut ruang tamu, bayangan tampak lebih gelap dari biasanya. Bayangan itu memanjang, tidak mengikuti arah cahaya lampu. Saat doa dilantunkan, suara angin mendadak meraung kencang. Jendela bergetar seperti hendak pecah. Dan dari kejauhan terdengar tawa pendek yang tidak manusiawi. Isu perang gaib mulai menyebar dari mulut ke mulut. Sebagian percaya ada pihak yang tidak ingin calon itu menang, dan sebagian lagi yakin ada kekuatan lama yang mulai terusik. Karena di desa itu berdiri di atas bekas tanah keramat, konon dahulu pernah terjadi perjanjian tak terlihat di sana, dan setiap perubahan pemimpin harus melewati izin tak kasat mata itu. Jika tidak, maka gangguan-gangguan akan datang. Gangguan bukan dalam bentuk ancaman biasa, melainkan serangan yang menyerang jiwa dan pikiran. Perang yang tidak terlihat mata, namun sangat terasa dampaknya. Akhirnya, pada suatu malam, tubuh terasa sangat berat saat hendak tidur. Seolah ada sesuatu yang duduk di atas dada. Nafas pendek dan mata sulit terbuka. Di antara sadar dan tidak, terlihat sosok hitam berdiri di pojok kamar. Sosok itu tidak memiliki wajah jelas, hanya 2 titik merah redup seperti bara. Udara kamar menjadi sangat dingin. Aroma kemenyan memenuhi ruangan tanpa sumber. Terdengar bisikan menyuruh untuk mundur dari pencalonan, dan jika tidak, maka tumbal akan jatuh satu per satu. Kemudian pada keesokan harinya,
Beberapa relawan jatuh sakit mendadak, demam tinggi tanpa sebab medis yang jelas. Dokter tidak menemukan penyakit tertentu, namun tubuh mereka penuh lebam kecil seperti bekas cengkeraman. Di balai desa, lampu berkedip saat rapat dimulai, dan kertas-kertas terbang seperti tidak ada angin. Meski tidak ada angin, foto calon tersebut terjatuh sendiri dari meja. Kaca bingkainya retak tepat di bagian wajah. Beberapa warga mulai takut terlibat lebih jauh, dan suasana politik berubah menjadi ketegangan mistis. Malam menjelang hari pencoblosan terasa paling mencekam. Langit mendung tanpa hujan. Burung-burung terbang rendah, seolah kebingungan. Terdengar suara gamelan samar dari arah kuburan desa. Padahal hari itu tidak ada acara apapun di sana. Di tanah lapang dekat balai desa, terlihat asap tipis membentuk pusaran. Pusaran itu perlahan menyerupai sosok-sosok berdiri, berhadap-hadapan, seperti dua pasukan tak kasat mata yang saling menentang. Angin berhembus keras, memutar debu dan daun kering. Perang itu terjadi tanpa pedang dan tanpa teriakan manusia. Beberapa orang mengaku melihat kilatan cahaya di langit malam. Cahaya itu seperti benturan energi yang tak terlihat sumbernya. Suara dentuman halus terdengar bersahutan. Tanah bergetar pelan, seperti ada gempa kecil. Di rumah calon tersebut, kaca jendela berembun dari dalam. Di embun itu berbentuk tulisan samar. Dan tulisan itu berbunyi, ancaman singkat, namun sangat jelas. Tak lama kemudian, embun menghilang sendiri. Udara mendadak kembali normal. Namun, rasa takut tertinggal di dada semua orang. Hari pencoblosan akhirnya tiba dengan suasana tegang. Langit cerah, namun terasa ganjil. Beberapa warga merasa seperti diawasi saat berjalan ke TPS. Di dalam bilik suara, ada yang mendengar bisikan lirih. Bisikan itu seperti menyuruh memilih arah tertentu. Namun ketika keluar, tidak ada siapapun di sekitar. Kotak suara sempat bergeser sendiri beberapa sentimeter. Petugas hanya saling pandang tanpa berkata-kata. Semua orang pura-pura tidak melihat karena tidak semua hal bisa dijelaskan secara logika. Hasil akhirnya tetap diumumkan seperti biasa. Namun desa itu tidak pernah benar-benar kembali normal. Beberapa malam setelahnya, suara langkah masih terdengar di atap rumah. Kadang disertai bau kemenyan dan tanah basah. Beberapa warga bermimpi tentang sosok-sosok berperang di langit desa. Mereka percaya perang itu belum sepenuhnya selesai karena kekuasaan bukan hanya soal suara manusia. Ada hal-hal lain yang ikut menentukan. Dan setiap kali jabatan diperebutkan dengan ambisi besar, perang gaib selalu mengintai di balik bayangan. Sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.